Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Ngobrol Pilkada Badan Bawaslu Provinsi Gorontalo. Dan spesial edisi ke-6 kali ini hadir bersama saya, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Abah SHMH. Kita saksikan podcast lengkapnya sesaat lagi. Abahan SHMH lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada tahun 1968. Merupakan anak pertama dari 5 bersaudara dari pasangan Haji Misbah Muslimin dan Hajah Malaysia. Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Pengurus DPC Pradi Semarang ini menyelesaikan pendidikan magister hukumnya di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sebelum menjabat sebagai Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Abahan mengawali karirnya sebagai advokat, Ketua Panwaslu Provinsi Jawa Tengah, dan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Nah, sahabat Bawaslu, kita saksikan podcast Ngobrol Pilkada bareng Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan tema pengawasan pasca kampanye oleh PTPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, Anda tengah bersama kami dalam Ngobrol Pilkada dengan Bawaslu Provinsi Gorontalo. Dan spesial di edisi ke-6 kali ini, saya akan bersama dengan Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Abah SHMH. Bagaimana kabarnya ini, Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat, Evan. Iya, dan terima kasih. Iya. Ada kawan-kawan di Gorontalo semua sehat semua. Kalau boleh tahu ini kedatangan ke Gorontalo ini yang berapa kali ini, Pak? Saya lupa, tapi yang jelas bukan yang pertama kali ya. Kami hadir di Gorontalo ini sudah beberapa kali, dan kehadiran di sini hari ini kebetulan juga ada undangan dari pemerintah provinsi. Nanti akan ada kegiatan dengan DKPP dan KPU dan Mendagri. Sehingga tentu ini juga kami manfaatkan untuk sekaligus supervisi kepada kawan-kawan di Bawaslu Provinsi Gorontalo, khususnya kepada Bawaslu Kabupaten Kota yang berpilkada. Ini kan ada 3 kabupaten ya, yang berpilkada. 3 kabupaten ini. Baik, di luar agenda pekerjaan, bicara tentang Gorontalo, apa sih Pak yang dirindukan ketika mendengar akan ada kunjungan kerja ke Gorontalo nih gitu? Ya. Apa Pak yang dirindukan? Yang tentu ada spesial di Gorontalo ya, karena ini juga daerah pantai ya. Jadi tentu objek wisata pantainya. Saya pikir mau bilang karena pantai, Pak Gorontalo pasti panas. Ya, dan menu-menu makanan ikannya mesti khas gitu kan Gorontalo. Jadi suka Pak ya. Oke Pak, melakukan kunjungan kerja ke Gorontalo dan kalau tidak salah tadi sudah menghadiri juga acara pelantikan PTPS. Ya. Pak ya, bicara tentang PTPS itu seperti apa Pak kesiapan Bawaslu dalam menyiapkan armada PTPS-nya untuk menghadapi Pilkada 2020? Sebelum tadi pagi sempat untuk menyaksikan acara pelantikan dan pengambilan sumpah dari seluruh anggota Pengawas TPS, khususnya di satu kecamatan tadi di mana? Di kecamatan di Kabupaten Bolango. Sebelumnya semalam saya juga untuk bertemu dengan Kabupaten Gorontalo dan Bawaslu Kabupaten Bolango. Tadi pagi sempat untuk menyaksikan menghadiri kegiatan pelantikan. Dan tentu melalui kesempatan ini kami menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengawas TPS yang hari ini diambil sumpah dilantik sebagai pengawas TPS. Saya kira tidak hanya di Bolango saja, tapi di seluruh Indonesia yang berpilkada di 270 daerah ini. Kami atas nama Bawaslu menyampaikan selamat dan sukses. Semoga rekan-rekan pengawas TPS ini bisa menjalankan tugas amanah sebagai pengawas dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Bahwa pengawas TPS ini adalah sebagai ujung tombak kami di dalam pengawasan di hari pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi. Karena apa? Bahwa tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi ini sebagai puncak dari seluruh tahapan pilkada. Ya, dan ini paling penting. Bukan berarti yang lain tidak penting, kan? Yang lain tetap penting. Tapi bahwa hasilnya itu puncaknya adalah pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
dan ini harus diawasi. Nah, siapa yang mengawasi? Organ kita, lembaga kita di TPS ini tidak lain adalah pengawas TPS. Dan maka itulah pentingnya kehadiran pengawas TPS. Maka kami tadi sudah pesankan kepada kawan-kawan pengawas TPS yang kita lantik ini untuk tentu harus bekerja dengan profesional. Nah, bekerja profesional tentu bisa profesional ini manakala mengetahui tugas dan tupoksinya, mengetahui aturan-aturan di dalam regulasi pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi. Maka tentu harus dilakukan pelatihan, bintang, peningkatan kapasitas oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Kecamatan, tentu bersama itu untuk membintek, melatih pengawas TPS agar betul-betul mempunyai kapasitas dalam melakukan tugas pengawasan yang amat penting, yaitu pemungutan dan penghitungan suara ini. Oke, baik. PTPS sudah dilantik dan sudah disumpahkan hari ini. Kemudian apa yang disiapkan oleh Bawaslu untuk mereka dalam menghadapi pilkada, khususnya dalam masa pandemi, Pak? Artinya ada yang berbeda ketika menghadapi pilkada yang umum dengan yang sekarang, gitu. Apa yang disiapkan oleh Bawaslu? Memang pengawasan di tengah pandemi COVID ini ada hal yang berbeda dibandingkan dengan pengawasan non pandemi, yang biasa, yang normal. Ini kan kondisi tidak normal karena ada pandemi COVID ini. Maka bagi seorang pengawas tentu jadi tugasnya dua hal. Aspek yang sifatnya substantif elektoral harus diawasi, ya. Tahapan-tahapan, apakah di dalam misalnya nanti di pemungutan dan penghitungan suara itu ada manipulasi perolehan suara, tidak ada kesalahan dalam pemilih atau tidak. Misalnya begini, masyarakat warga negara yang misalnya tidak berhak untuk memilih karena tidak terdaftar di DPT, tidak terdaftar di DP daftar pemilih tambahan, tidak terdaftar di daftar pemilih pindahan dan sebagainya, tetapi kok menggunakan hak pilih sebagainya, itu kan salah, ya. Jadi pada dasarnya 3 pemilih itu yang bisa menggunakan hak pilihnya di TPS-nya masing-masing. Itu harus diawasi. Apakah di dalam pemungutan dan penghitungan suara itu hari pemungutan penghitungan suara ada manipulatif atau tidak? Gitu. Di lain itu, pengawas juga harus mengawasi yang di luar itu, yang saya sebut sebagai non elektoral, gitu. Yaitu soal protokol kesehatan. Ya. Apakah masyarakat pemilih ini menggunakan tidak protokol kesehatan, ya, minimal dengan menggunakan masker, ya. Kalau nggak pakai masker ya seperti pakai ini, ya. Jadi banyak, ya. Jadi pasti banyak. Jadi harus diawasi karena ini kita tidak berharap bahwa pilkada itu menimbulkan klaster baru COVID. Ya. Dan tentu ini membutuhkan komitmen bersama. Komitmen penyelenggara, peserta, dan masyarakat. Penyelenggara harus patuh pada protokol kesehatan, harus memberikan contoh. Dan jangan sampai kemudian penyelenggaranya sendiri tidak patuh protokol kesehatan. Ya. Jadi SDM-nya dari Bawaslu harus siap dulu. Siap dulu. Kemudian tentu setelah kita siap, ya kita harus tadi latih dan minta gitu. Dan juga disiapkan sarana prasarana alat pelindung diri. Pelindung diri. Jadi Bawaslu sudah memprotek PTPS-nya seperti itu. Pengawas TPS itu. Ya, bahkan kita juga memastikan apakah nanti pengawas TPS ketika pada tanggal 9 Desember ini terpapar COVID atau tidak. Ya, kita lakukan rapid test. Ya. Apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu ketika misalnya saat dilantik PTPS-nya tidak terpapar, namun seiring berjalannya waktu dalam melaksanakan tugas yang bersangkutan reaktif, ya. Apa yang akan dilakukan Bawaslu? Maka kami melakukan tes itu mulai tanggal 26 sampai tanggal 28 November. Diharapkan dari keterangan rapid ini kan berlaku 14 hari. Nah, kalau dilakukan rapid tanggal 26, maka pada tanggal 9 Desember ini masih dalam kurun waktu keterangan hasil rapid kan 14 hari. Jadi aman, ya, karena keperluan rapid ini 14 hari. Seandainya kemudian didapat ketika tanggal 26, 27 itu kami lakukan rapid, ada kawan pengawas TPS ini yang positif reaktif,
maka kami minta untuk diisolasi dulu, ya, diisolasi dulu, dan segera Bawaslu Kabupaten Kota berkoordinasi dengan Satgas Covid di daerah agar melakukan koordinasi agar yang tadi reaktif itu segera ditindaklanjuti oleh Satgas Covid dengan tes PCR swab, gitu kan, memastikan. Kalau ternyata hasil tidak lanjutnya itu swab dan PCR tadi hasilnya negatif, maka kembali lagi untuk bisa melakukan tugas. Jadi yang penting aman. Yang aman. Tapi kalau tanggal 2 sampai tanggal 2 atau 3 dinyatakan masih negatif, ya maka dengan kemudian umat, ya ini tidak bisa melaksanakan, kita akan proses PKP. Ya. Karena apa? Karena kami harus memastikan bahwa petugas-petugas penyelenggara yang ada di TPS ini memang harus bebas dari terpapar COVID. Bagaimana bisa meyakinkan pemilih nanti mau hadir ke TPS kalau penyelenggaranya pengawas KPPS itu sendiri tidak bisa dipastikan ya sudah positif COVID atau terpapar COVID, gitu kan? Maka ini saya kira yang harus kami siapkan. Tentu sama dengan KPU juga harus menyiapkan jajaran KPPS 7 orang ini harus dipastikan tidak terpapar COVID. Karena tadi untuk memastikan pemilih nggak ragu, ya. Karena kita berharap bahwa tingkat partisipasinya tetap tinggi dengan pandemi COVID itu. Nah, tentu bisa meyakinkan pada pemilih, mari datang ke TPS, insya Allah aman. Ya. Tapi masalahnya begini Pak, oke, baiklah beberapa bulan yang lalu itu masyarakat pasti masih takut terhadap COVID, jadi masih kekeh pakai masker kemana-mana. Ketika semakin kesini dan di bulan Desember misalnya, masyarakat semakin apatis terhadap protokol kesehatan. Ya. Apa yang ingin disampaikan Bawaslu kepada sahabat Bawaslu di luar sana, ketika misalnya mereka datang nggak pakai protokol kesehatan gitu? Mau tidak mau bahwa ini protokol kesehatan itu menjadi pelaksanaan pilkada di tempat COVID. Jadi ya harus patuh pada protokol COVID. Nah, setidaknya tadi pakai masker, sarung tangan itu harus ketika proses pelaksanaan pemungutan di TPS masing-masing itu. Nah, karena sekali lagi kita nggak akan tidak berharap bahwa ini menimbulkan kluster COVID baru di TPS, ya, maksudnya di TPS ketika ada pemungutan atau di kluster penyelenggara. Memang ini dibutuhkan komitmen bersama, ya. Karena ini kondisi ya, tidak seperti biasanya, kondisi tidak normal biasa, luar biasa, kondisi pandemi. Ya harus ada kebutuhan harus ada kebersamaan dan kepatuhan itu. Tentunya kesadaran, ya. Karena nanti juga pengawas TPS harus mengingatkan ketika di TPS ada pemilih yang tidak mau pakai masker, harus diingatkan harus pakai masker. Karena bagi mereka yang tidak memakai masker, KPU pun harus menyiapkan masker untuk masyarakat pemilih, ya. Terus bisa untuk memakai masker, pakai sarung tangan dan sebagainya. Nah, prinsipnya bahwa ini harus kesadaran. Ya. Siapa? Ya kita harus melindungi diri dan melindungi orang lain. Ya tentu. Saat ini yang paling tepat adalah untuk bisa mau menggunakan masker ketika kita berinteraksi dengan publik dan masyarakat lainnya. Kembali lagi masalah tugas dan fungsi PTPS Pak. Ini khususnya untuk sahabat Bawaslu di luar sana yang saat ini tengah menjalankan tugas sebagai PTPS, kita akan mendengarkan secara langsung ini ya. Jadi apa yang masa krusialnya itu kan pengawasan pasca kampanye itu pas di masa tenang itu. Ya. Kira-kira apa? Jadi tugas pokok dari pengawas TPS ini tentu tidak hanya pada hari pemungutan saja. Karena apa? Bahwa di undang-undang menyebut bahwa pengawas TPS dilantik 23 hari sebelum hari pemungutan dan 7 hari setelah hari pemungutan. Ya. Maka ada tahapan-tahapan krusial yang harus konsentrasi penuh para pengawas TPS dalam melakukan pengawasan tahapan sebelum hari pemungutan, yaitu pada masa tenang, 3 hari masa tenang. 6, 7, 8 ya, ini harus diawasi. Potensi persoalan, potensi pelanggaran barangkali ada money politik di masa tenang, maka pengawas TPS harus mengawasi. Dan tentu jangan sampai terjadi money politik secara masif, ya. Atau money politik yang dilakukan pasangan calon maupun tim kampanye, ya. Ini harus dicegah. Ya, kalau ada terjadi pelanggaran ya harus ditindaklanjuti. Ya. Lapor pada atasannya Bawaslu kecamatan, kabupaten. Yang kedua adalah mengawasi distribusi logistik juga. Ya. Apakah harus dipastikan sehari sebelumnya itu logistik sudah sampai di TPS, gitu kan? Atau ya maksimal sudah ada di
PPS di desa, yang malam baru sudah didistribusi ke TPS masing-masing, ya, pengawasan distribusi logistik. Yang berikutnya adalah memastikan pengawasan terkait dengan distribusi surat pemberitahuan untuk memilih C6. Ya, jangan sampai C6 ini diberikan oleh KPPS kepada yang tidak berhak. Ya. Jadi itu harus diawasi oleh Pengawas TPS. Yang berikutnya adalah puncaknya adalah mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi pada tanggal 9 Desember itu puncaknya. Jadi mulai jam 7 sampai selesai penghitungan rekapitulasi harus diawasi oleh Pengawas TPS. Apakah di situ sesuai dengan aturan tidak, pelaksanaan pemungutan dan suara dimulai jam berapa, kemudian bagaimana cara menghitung menyatakan sah tidaknya suara, kemudian menghitungnya ada kesalahan atau tidak, disitulah peran Pengawas TPS. Kalau ada kesalahan, maka Pengawas TPS harus mampu bisa menyelesaikan. Kalau ada dugaan pelanggaran yang memang harus direkomendasi, pemungutan suara ulang, ya harus keluarkan pemungutan suara ulang. Kalau ada alasan yang memungkinkan, alasan yang membenarkan adanya penghitungan suara ulang tadi ataupun pemungutan suara ulang, ya harus dikeluarkan rekomendasi pemungutan ataupun penghitungan suara ulang. Jadi prinsipnya bahwa Pengawas TPS pada hari pemungutan suara tanggal 9 Desember ini harus ada di TPS mengawasi proses pemungutan, penghitungan sampai rekapitulasi selesai. Dan itulah puncak dari tahapan, dan yang mengawasi siapa tidak lain adalah pengawas TPS. Oke, dan yang terakhir Pak, pesan yang disampaikan seorang Ketua Bawaslu Indonesia kepada seluruh PTPS di Indonesia juga yang tengah melaksanakan tugasnya. Jadi sebagai pelaksana yang baru bersentuhan dengan ini, dengan pesta demokrasi, apa yang disampaikan Pak? Pesan kami adalah kerja dengan profesional. Artinya apa? Harus memahami aturan-aturan di dalam pemungutan dan penghitungan suara secara rekapitulasi. Mau tidak mau, Pengawas TPS harus mau belajar, ya. Belajar regulasi PKPU, hitung suara dan rekapitulasi harus dipelajari, harus dipahami. Karena aturan main pemungutan dan penghitungan suara rekapitulasi itu ya di PKPU tadi. Bagaimana mungkin Pengawas TPS akan bisa mengawasi kalau tidak memahami aturan-aturan di dalam pemungutan dan penghitungan suara. Jadi sekali lagi, kerja profesional itu harus dilandasi oleh memahami atas regulasi aturan di dalam pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi. Maka pesan kami, ikuti BIMTEK yang dilakukan oleh Bappas Kecamatan, baca aturan di dalam PKPU dan Perbawaslu kita, ya. Patuhi laksanakan instruksi alat kerja pengawasan yang kami turunkan kepada jajaran Pengawas TPS. Yang kedua tentu harus menjaga integritas sebagai penyelenggara. Penyelenggara ini harus adil, objektif, independen. Jangan memihak kepada salah satu pasangan calon. Ya, kita harus betul-betul objektif, ya. Jangan sampai tindakan Pengawas TPS atau perbuatan atau ucapan itu menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon. Ya, jadi prinsipnya harus jaga integritas itu, kemudian tidak memihak kepada siapapun, kemudian berpegang pada kode etik sebagai penyelenggara. Ya, kalau prinsip profesional, kerja profesional, kemudian menjaga integritas, insya Allah tugas-tugas pengawasan oleh Pengawas TPS di seluruh daerah pilkada ini akan bisa berjalan baik, dan pada akhirnya pilkada ini bisa berjalan secara luber dan jurdil, dan mudah-mudahan kita berharap menghasilkan kepala daerah di masing-masing daerah ini, kepala daerah yang nantinya bisa amanah, bisa membuat kemajuan kesejahteraan bagi daerahnya kita masing-masing. Bawaslu, 2 poin penting dari Bapak Mahadi, itu menjaga profesionalitas dan integritas sebagai pengawas Bawaslu. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam podcast Ngopi Ngobrol Pilkada bareng Bawaslu Provinsi Gorontalo. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Abahar. Terima kasih sudah hadir di Bawaslu Provinsi Gorontalo, dan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas semuanya. Jumpa lagi di edisi ke-7. See you next, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Bapak Abahar SHMH. Jagalah terus profesionalitas
keberanian dan integritas, dan jangan lupa untuk menyaksikan channel kami di Humas Bawaslu Provinsi Gorontalo. Bersama